Kelupaan, belum direkam. Nanti akan di-share Mas Alfian jadwalnya. Jadi di luar perkuliahan, kalau ke perkuliahan itu teori, nanti di sini hanya praktek saja. Jadi selain perkuliahan kalian dapat prakteknya. Jadi tambahan. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ditunggu jadwalnya, Pak. Iya. Maaf, Pak. Saya mau nanya. Ya. Berarti kan Big Data Praktikum ini di luar jam kuliah, Pak, ya? Dan selama 4 minggu pertama perkuliahan. Iya. Gitu. Nah, apabila dalam 4 minggu itu ada izin, tapi izinnya itu 1 minggu, Pak. Misalkan gini, saya sendiri dalam minggu ketiga itu ada izin training. Nah, itu bagaimana, Pak? Selama 1 minggu itu nggak bisa. Nanti kalian bisa ikut praktikum selanjutnya. Kekurangannya nanti bisa dengan, jadi setelah ini selesai, nanti ada praktikum data mining juga untuk semester 8. Kalian boleh ikut di sana. Bilang aja nanti saya belum mengikuti yang semester 6. Berarti untuk pertemuan pertama dan kedua tetap ikut, di ketiga misalkan nggak ikut, tetap ngulang di semester 8, Pak? Bukan semester 8 kalian. Oh, ikut kelas di kelas semester 8. Ya. Oh, oke, baik. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Jadwal bisa di-share, Mas Alfian. Kalau ada pertanyaan, tinggal WA aja. Saya udah share WA Prodi itu ya, di webchat. Misi, Pak. Mau tanya, Pak. Ya. Ada minimum absennya nggak, Pak? Terus apa resikonya kalau kita absennya kurang gitu dari segitu? Sekian, minimum, jadi nanti ini akan jadi tambahan di mata kuliah data mining ya kelasnya. Kalau ada resiko atau apapun itu, presentasinya saya kira nanti tergantung dosen pengajar kalian di data mining. Yang penting ikut aja perkuliahan dulu. Karena ini, ya kalau nggak ikut, kalian sendiri yang rugi. Nggak bisa mengikuti atau praktek data mining yang kemungkinan akan kalian kerjakan di skripsi. Jadi tujuan saya pilih ini itu nanti ketika skripsi, nggak ada lagi, Pak, saya belum belajar data mining selama 4 tahun. Nggak ada lagi alasan seperti itu. Jadi setelah mengikuti praktikum ini, kalian sudah ada gambaran, oh nanti skripsi saya akan kerjakan ini. Tahapan-tahapannya, terus outputnya, kalian yang pelajari, yang kalian dapat dan kalian pelajari di praktikum ini. Tinggal diganti datanya. Oke, itu share screen data jadwalnya ya. Jadi seumpama ada yang dari kelas reguler A1, Senin jam 1, seumpama kalian nggak bisa ngikutin, kalian bisa ngikut di kelas lain yang di A2, A3, ataupun di kelas malam atau kelas weekend. Begitu juga sebaliknya, yang kelas weekend nggak bisa datang, kalian bisa ikut di kelas dari Senin pagi atau malam. Karena apa ya? Karena modulnya sama semua. Oke. Cukup jelas. Yang penting nanti konfirmasi kalau pindah hari. Pak, mohon maaf, Pak. Tambahan lagi, Pak. Kalau terkait detail administrasinya, nanti kita ada form khusus dari e-kampus atau nanti absennya langsung ketika bertemu pas data mining-nya itu, Pak, di kampus, Pak? Absennya nanti ketika di data mining, di ketika praktikum. Oke, Pak, baik. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Yang lain? Pak, maaf mau bertanya, kalau misal ikut di kelas lain itu konfirmasinya sebelum... Konfirmasi ke asisten laboratorium. Saya sudah milih asisten. Di sini Fajar ada, Fajar. Berarti izin dulu, Pak, atau sudah di lab baru konfirmasi? Izin dulu kalau. Oke. Baik, Pak. Terima kasih.
nama gue disebut. Fajar Agung, bukan Fajar Amrullah. Jadi nanti ada asisten nanti yang bantu ketika praktikum dari semester 8 dan semester 6. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Saya harap disiapkan ya, dia belajar dari sekarang Python dan VS Code dan data mining. Oke. Mas Alfian ada tambahan? Oke, terima kasih Pak Najamuddin Dwi Uniharja, Meskom Mkom. Ya, oke. Mungkin saya akan share screen. Gimana, Rudi? Dari praktikum cukup? Iya, cukup. Cukup ya. Oke, saya lanjut ke pembahasan inti di semester sekarang ya. Saya coba share screen dulu biar teman-teman kali ini saya rasa perlu gitu ya. Saya rasa perlu untuk perlu disampaikan ke teman-teman karena berdasarkan data ya teman-teman ya, berdasarkan data itu hampir setengah dari mahasiswa teknik informatika itu nggak bisa lulus tepat waktu atau nggak bisa lulus selama 4 tahun gitu ya, mohon maaf, 4 tahun, yaitu karena masalah di semester 6. Apa masalahnya? Mungkin teman-teman udah tahu, dan teman-teman yang ngambil KRS pasti udah tahu masalahnya, yaitu ada di kerja praktek gitu ya. Nah, kemarin sudah banyak sekali yang WA ke saya, udah ada yang isi form juga dari angkatan 2020, bahkan dari bulan lalu udah ada meminta surat pengantar, meminta dosen pembimbing dan lain sebagainya gitu ya. Yang saya katakan bahwa teman-teman nggak ada dasar untuk ngambil KKP di semester 5 gitu ya, karena KKP itu wajib diambil di semester 6. Sehingga di sini saya akan share teknis terkait kerja praktek, dan teman-teman saya mohon sekali sangat-sangat diperhatikan, dan ini sudah saya record ya teman-teman ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau dari apa atau dari temennya ada yang kerja, itu sudah kita pikirkan ya teman-teman ya. Oke, terkait KP sendiri, nah di sini saya sudah menyiapkan sebuah website gitu ya, website TI. Saya close dulu ya. Nah, ini nanti akan saya share untuk PPT-nya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa akses untuk linknya. Jadi teman-teman nggak usah ngapalin, nggak usah screenshot. Teman-teman fokus aja pada apa yang saya sampaikan gitu ya. Yang pertama, informasi terkait KKP atau KP, kerja praktek. Nah, KP ini apa aja yang harus teman-teman kerjakan. Nah, di sini kita sudah ada yang namanya KKP di website. Teman-teman silahkan diakses. Oh ya, ada yang on mic. Masih on mic kah? Agak mengganggu ya soalnya. Oke. Nah, untuk KP di sini teman-teman bisa pilih skema magang, teman-teman bisa pilih skema untuk teman-teman kunjungan lapangan, bisa untuk PKM dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Tapi yang jelas di sini kita sudah ada yang namanya pedoman KKP ya. Jadi teman-teman untuk informasi KKP dapatnya di mana? Linknya sudah saya sertakan, teman-teman, acuannya ada di sini. Buku pedoman kerja praktek gitu ya. Teman-teman nggak usah fokus ke tahunnya gitu ya, karena kita memang belum ada pembaruan terkait buku pedoman KKP. Jadi teman-teman pakainya yang ini aja. Apa yang perlu dikasih dipakai aja gitu ya. Nah, teman-teman di sini nanti dicek aja apa aja yang harus teman-teman kerjakan, syarat umum dan lain sebagainya. Untuk halaman judul, halaman persetujuan kayak gimana, ukuran kertas dan lain sebagainya, itu teman-teman ikuti yang ada di buku pedoman. Jadi ini adalah hal dasar yang wajib teman-teman tahu di semester 6 gitu ya. Nah, berikutnya apalagi yang harus teman-teman perhatikan? Yang kedua yaitu terkait dosen pembimbing kerja praktek gitu ya, bahwa teman-teman di semester 6 nanti teman-teman akan diberikan satu dosen pembimbing, hanya satu ya. Kalau skripsi teman-teman ada 2 pembimbing. KKP teman-teman ada 1 pembimbing kerja praktek gitu ya. Yang nanti akan membimbing teman-teman sampai teman-teman sidang. Saya nggak tahu teman-teman sidangnya di semester 6 tepat waktu atau sidangnya di semester 7 atau di semester 8, nanti saya jelaskan gitu ya.
Nah, teman-teman bisa kunjungi web ini ya. Ini saya coba buka lagi. Nah, di sini ada form pengajuan dosen pembimbing kerja praktek. Nah, teman-teman ini silakan diisi aja nanti ya. Dan ini bisa mulai diisi malam ini juga boleh ya, teman-teman ya. Malam ini juga boleh. Dan nanti akan diberikan kapan? Nah, kita kalau teman-teman udah ngisi, teman-teman akan diberikan di setiap hari Kamis, gitu ya. Dan pastikan emailnya teman-teman jangan typo ya. Soalnya kemarin ada banyak banget yang nulisnya kayak gini nih. Gini atau dan lain sebagainya lah yang mengakibatkan pesan saya itu tidak tersampaikan katanya. Jadi harap perhatikan untuk emailnya nanti karena siapa dosen pembimbing teman-teman itu kita akan share lewat email gitu ya. Jadi teman-teman wajib perhatikan. Dan di sini sudah ada keterangan ya, mahasiswa masuk semester 6 silahkan mengisi form ini. Ada syarat akademiknya tapi yang pertama, mahasiswa teman-teman di transkrip nilai itu ada 90 SKS. Jadi teman-teman silakan dicek SKS-nya masing-masing itu ada berapa SKS gitu ya. Di sini nilai D maksimal 2 dan tidak boleh ada nilai E. Nah, teman-teman kalau menurut hitungan saya itu teman-teman ada di 100-an SKS harusnya. Kalau memang belum nyampe 90 itu pasti udah ada gitu ya. Nah, teman-teman di sini silakan masukkan judul KP-nya apa, nomor WhatsApp-nya berapa, tahun angkatan kapan. Ini sudah saya perbarui ya 2020. Kemudian upload transkrip nilai yang ada di e-kampus gitu ya. Silakan di cetak PDF nanti di-upload gitu ya. Ini terkait pengajuan dosen pembimbing kerja praktek gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti gitu ya. Nah, berikutnya ada yang namanya surat pengantar, teman-teman. Misalkan di sini teman-teman mau KKP misalkan di desa. Misalkan desa Cikarang Kota misalkan gitu ya, desa saya Cikarang Kota misalkan. Nah, teman-teman itu pasti istilahnya canggung ya kalau mau langsung ke desa ngapain gitu, mau izin ke siapa? Kalau mungkin teman-teman udah punya kenalan enak gitu ya. Nah, nanti kita akan bekali teman-teman dengan surat pengantar, gitu ya. Surat pengantarnya ini untuk apa? Yang pertama, menunjukkan identitas bahwa teman-teman benar-benar mahasiswa prodi TI. Yang kedua, sekaligus meminta izin untuk teman-teman dapat kerja praktek di sana, gitu ya. Itu yang penting, gitu ya. Nah, teman-teman bisa buka juga untuk surat pengantar KP-nya. Nah, nanti ini juga sama ya, ini juga sama, nanti akan saya share lewat email. Teman-teman silakan dicek aja. Nah, berikutnya, nah ini bukan data teman-teman, bukan, gitu ya. Ini data dari kakak tingkat teman-teman, gitu ya. Yang mungkin teman-teman wajib tahu kenapa saya share, karena ini merupakan sebuah apa ya istilahnya ya, budaya atau apa ya, turunan atau apa ya. Soalnya dari setiap angkatan itu, ini semester 7 loh ya. Dari semester 7 yang aktif itu ada 533. Artinya semester 7 kan baru selesai di bulan ini. Ada di bulan Februari gitu ya. Dari 533 mahasiswa yang ngambil KRS di semester 7, ini sekitar 282 yang udah sidang KP. Semester 7 loh ya. Data ini saya ambil hari ini. Gitu ya. Dan kemarin kita terakhir sidang itu ada di bukan bulan ya, ada di hari Minggu. Itu terakhir kemarin hari Minggu gitu ya. Artinya banyak mahasiswa yang sidang KP-nya di semester 7 atau nggak tepat waktu gitu ya, nggak tepat waktu. Nah, ini yang mungkin akan saya share. Jadi grup Telegram. Jadi bagi teman-teman yang belum join, saya sarankan untuk segera join. Nanti saya akan intens bisa setiap minggu, bisa setiap bulan, saya akan pantau perkembangan dari KP teman-teman. Jadi teman-teman wajib ada di sana, gitu ya. Karena saya maunya teman-teman yang hadir di Zoom ini ada 220, harus masuk yang sudah sidang ini nanti di akhir semester 6. Gitu. Karena apa? Nanti semester 7 teman-teman supaya bisa menyiapkan untuk judul skripsinya, gitu ya. Karena semester 8 teman-teman benar-benar hanya tinggal mengerjakan skripsi, gitu. Jadi daripada teman-teman sidangnya di semester 7 atau daripada teman-teman
keterusan sama kayak kakak tingkatnya ini keterusan nggak nulis untuk terkait KKP, ini lulusnya jadi mundur gitu ya. Target teman-teman lulus itu sudah jelas ada di bulan Agustus tahun depan gitu ya. Jadi jangan sampai mundur lagi. Ini ya, jadi KKP dari kakak tingkat teman-teman ini setengahnya memang sudah sidang, tapi seharusnya nggak sekecil ini persentasenya ya. Yang ini soalnya persentase untuk yang belum sidangnya masih banyak banget gitu ya, masih banyak banget. Jadi yang saya sampaikan di sini itu teknis masalah KKP di semester 6. Jadi kita bukan bimbingan DPA untuk membahas terkait KRS semester 6 enggak gitu ya. Jadi kita fokusnya ke KKP-nya gitu ya. Berikutnya yaitu syarat sidangnya gitu ya. Syarat sidangnya ada apa aja? Nah, terkait syarat sidang. Nah, terkait syarat sidang ini banyak banget mahasiswa yang menanyakan atau bermasalah di sini gitu ya. Yang pertama, untuk teman-teman bisa sidang KKP, yang pertama teman-teman melampirkan bukti sudah melakukan registrasi pada semester berjalan, yaitu KRS semester 6. Nah, KRS semester 6 ini wajib ada mata kuliah kerja praktek tentunya. Kenapa? Karena logikanya gini teman-teman. KRS kan kartu rencana studi yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Kalau teman-teman nggak ada mata kuliah KP, terus tiba-tiba teman-teman mau sidang, itu kan nggak logis gitu ya. Katanya KRS-nya nggak ada KKP, ternyata mau sidang. Jadi teman-teman wajib ada mata kuliah KKP, itu wajib diambil. Kemudian bukti transkrip nilai sementara menunjukkan sudah menempuh 90 SKS, tidak ada nilai E, dan maksimal 2 nilai D di dalam 90 SKS yang sudah ditempuh. Nah, ini banyak yang beranggapan bahwa Mas Alfian, nilai saya itu ada yang E1, saya boleh sidang nggak? Kira-kira boleh nggak? Boleh, gitu ya. Kenapa? Kita lihat dulu di sini. Nah, untuk perhitungannya kayak gini. Misalkan teman-teman saat ini ada 100 SKS di transkrip nilai, karena teman-teman sudah menjalani semester 1 sampai semester 5, gitu ya. Nah, jika transkrip nilai teman-teman totalnya 100 SKS, dan terdapat nilai E, cuma 1 mata kuliah ya, dan beban SKS-nya itu cuma 3 SKS, artinya perhitungannya 100 dikurang 3, ada 97 SKS yang aman, jadi teman-teman boleh sidang. Jadi jangan ada pertanyaan gini lagi, Mas Alfian nilai E saya ada 2, ya dihitung lagi aja sendiri, nggak usah nanya lagi gitu ya, karena teman-teman yang penting paham terkait konsep sidang KKP, ya. Jadi ini wajib. Teman-teman kapan bisa sidang KP? Teman-teman bisa sidang KP nanti di bulan Juli dan Agustus, gitu ya. Ini saya bikin timeline juga sih sebenarnya. Nah, nanti timelinenya akan saya share. Nah, terkait ini ya teman-teman ya, terkait dengan transkrip nilai. Nah, pastikan transkrip nilai teman-teman itu sudah sesuai dengan kurikulum. Contoh, ini link kurikulum nanti akan saya share juga. Ini PPT-nya akan saya share ya, teman-teman gak usah khawatir. Nah, di sini saya sudah share semua kurikulum ya, teman-teman ya. Ini kurikulum 16 bukan untuk teman-teman. Di sini sudah ada keterangannya ya. 16 digunakan untuk mahasiswa 16, 17 dan 18. Teman-teman kan angkatan 2020. Nah, teman-teman adanya di sini. Nah, di sini saya sudah breakdown nih, teman-teman nih. Nah, ini sebaran mata kuliah untuk teman-teman lulus. Kalau di sini ada 1 mata kuliah misalkan kalkulus nilainya E, segera diperbaiki. Wajib diperbaiki hukumnya, ya. Itu wajib. Nah, di sini silakan teman-teman cek masing-masing. Harusnya kalau teman-teman di semester 5 ini, harusnya teman-teman di sini nilainya sudah ada semua. Harusnya, gitu ya. Dan semester 6 ada di sini, dan di sini ada mata kuliah kerja praktek. Dan ini adalah mata kuliah yang akan teman-teman ambil di semester sekarang. Gitu. Nah, semester depan baru kita fokus ke penjurusan atau konsentrasi gitu ya. Jadi teman-teman nanti semester 7-nya kita bahas nanti. Kita fokus ke semester 6 dulu aja gitu ya. Harus sesuai ini ya. Jadi teman-teman silakan dicek transkrip nilainya, harus sudah menempuh 34 mata kuliah harusnya. Kalau memang nilainya sudah keluar semua gitu ya. Kalau memang kurang, teman-teman bisa konsultasi dengan saya di ruang prodi Teknik Informatika. Itu terkait kurikulum.
Nah, berikutnya. Nah, ini pasti ada yang nanya nih. Mas, nilai saya ada yang E. Pak, nilai saya ada yang D. Dan lain sebagainya. Ini banyak banget gitu ya. Cara perbaikannya gimana? Gitu ya. Cara perbaikannya gimana? Nah, untuk perbaikan, itu kita ada 3 cara ya. Ada 3 cara. Yang pertama, teman-teman mengulang pada angkatan di bawah teman-teman. Nah, ini nggak make sense sebenarnya. Karena apa? Karena teman-teman itu dengan angkatan 2021 itu kurikulumnya berbeda. Artinya apa? Semester 1 teman-teman dengan semester 1 adik tingkatnya itu mata kuliahnya beda. Jadi teman-teman silahkan dicek untuk mata kuliah semester ini yang tersedia itu ada apa aja. Kalau bisa diulang, ambil. Kalau nggak bisa, teman-teman bisa ikut semester antara di bulan Agustus. Gitu ya, di bulan Agustus. Nanti setelah perkuliahan semester genap ini selesai, kita ada rutin melakukan semester antara. Dan nilai yang teman-teman bisa perbaiki yaitu 9 SKS. Kalau secara hitung-hitungan kelas 9 SKS itu bisa maksimal 4 mata kuliah. Kalau semuanya 2 SKS. Tapi rata-rata 3 SKS ya berarti ya 3 mata kuliah teman-teman bisa benerin. Gitu ya untuk di Agustus tahun ini. Atau mengikuti semester pendek. Nah, semester pendek ini sudah pernah saya share. Nah, semester pendek ini maksimal di 24 SKS. Jadi harusnya kalau teman-teman ada cuti, gitu ya, atau teman-teman ada nilai E atau D, harusnya kesempatan besarnya ada di semester pendek, gitu ya. Dan jika ada nilai E, ini tolong segera diperbaiki karena ini adalah faktor terbesar mahasiswa gagal lulus. Kenapa? Kalau teman-teman misalkan sidang, teman-teman SKS-nya mentok di 89 misalkan. Otomatis teman-teman harus perbaikan. Perbaikan itu kita nggak bisa secepat 1 hari 2 hari bisa selesai, enggak. Jadi saya katakan bahwa kalau teman-teman terkendala sidang misalkan gara-gara bayaran kurang, gitu, misalkan kurang 1 juta bayar terkait SPP gitu ya, kurang 1 juta. Nah itu teman-teman pasti teman-teman usahakan. Saya yakin teman-teman pasti usahakan, entah itu minjem teman, entah itu minjem orang tua, pasti teman-teman akan usahakan itu ada. Dan teman-teman besoknya bisa sidang. Tapi kalau masalah nilai, bisa jadi teman-teman sidangnya harus nunggu semester depan. Gitu ya. Jadi itu yang wajib perlu teman-teman ketahui. Gitu ya. Nah, berikutnya masalah timeline semester 6. Saya tambahin, semester 6 KP. Gitu ya. Ini timeline KKP sebenarnya. Nah, timeline KKP. Untuk KKP itu sebenarnya terdiri dari 4 bab. Gitu ya, terdiri dari 4 bab. Kapan teman-teman mulai ngerjainnya? Teman-teman bisa mulai ngerjain di bulan Maret, atau kalau teman-teman masih bingung, Pak saya nggak punya judul, saya nggak punya tempat KKP, oke lah kita mundur. Oke lah kita mundur gitu ya. Misalkan Maret ini teman-teman fokus nyari tempat KKP. Nah teman-teman masih bisa nih 1 bulan 1 bab, itu teman-teman masih bisa untuk sidang di bulan Agustus. Mau mundur lagi? Masih diperbolehkan, silahkan gitu ya. Artinya bab 1 dan bab 2 ini dikerjainnya di bulan Mei. Boleh nggak? Boleh. Saya nggak tahu, ini biasanya ya teman-teman, biasanya. Mahasiswa yang sidang itu rata-rata mahasiswa kelas weekend. Rata-rata mahasiswa kelas weekend. Kenapa? Ya karena memang banyakkan kelas weekend, nggak bisa dibandingin apple to apple gitu ya. Tapi alasan mahasiswa kelas weekend yang nggak sidang itu saya fokus bekerja Pak dan lain sebagainya. Nah saya katakan bahwa teman-teman yang lain yang kelas weekend juga banyak loh yang kerja, bukan berarti nggak ngapa-ngapain gitu ya, bukan berarti hanya fokus kuliah aja, enggak, mereka juga bekerja. Masalahnya kita sama-sama punya waktu 24 jam. Di sini teman-teman akan dicek atau akan dites mengenai manajemen waktu teman-teman. Gimana teman-teman mengelola waktu dalam 24 jam itu, gitu ya. Ada yang ini sudah paling enak ya teman-teman. Udah paling enak tuh 1 bulan harus bisa 1 bab. Itu udah jauh banget dari target gitu ya. Itu udah paling enak gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa time management. Kalau ini mundur, ini berarti time management teman-teman itu ada yang salah gitu ya. Gitu ya. Ini mau mundur terus, teman-teman ininya mau mundur terus sampai bulan September, bisa nggak? Bisa. Jadi teman-teman sidang KKP-nya di semester 7. Diperbolehkan nggak? Diperbolehkan. Tapi teman-teman wajib membayar biaya perpanjangan KKP, gitu ya, perpanjangan bimbingan. Tuh, daripada teman-teman kena kos lebih tinggi, lebih baik sidangnya tepat waktu, karena teman-teman bisa fokus juga, gitu ya.
Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan boleh, gitu ya. Nah, ini tinggal satu lagi sih sebenarnya, dan ini sudah dibahas oleh Pak Najamuddin ya, terkait praktikum data mining. Nah, praktikum data mining ini untuk teman-teman merasakan praktikum. Jadi praktikum itu baru kita laksanakan kemarin, gitu ya, untuk angkatan 2022. Dan kita pengen membekali teman-teman KKP itu dengan mata kuliah data mining, gitu ya, sehingga teman-teman nanti bisa mengambil ilmu baru ketika praktikum, karena praktikum ini beda dengan teman-teman belajar di kelas, gitu ya, beda banget, gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di web ini ya teman-teman, nanti akan diupdate oleh Pak Najamuddin. Dan tadi sudah dikatakan bahwa teman-teman bisa mengambil kelas di mana saja, tapi dengan catatan kita akan prioritaskan mahasiswa di kelas tersebut. Misalkan, gitu ya. Misalkan di sini ada kelas 20C1 di hari Sabtu jam 8. Teman-teman masuk ke sini semua, otomatis ruang labnya nggak cukup. Kita akan dahulukan yang 20C1 dulu, gitu ya. Jadi teman-teman di sini harapan saya teman-teman masuk sesuai dengan jamnya. Dan teman-teman ini sudah saya cek. Nanti kalau ada bentrok pun nanti akan saya ganti, gitu ya. Saya sudah cek di e-kampus jadwal yang nggak bentrok dengan teman-teman ketika perkuliahan, gitu ya. Jadi ini adalah di luar mata kuliah, gitu ya. Jadi teman-teman belajarnya misalkan di sini 20D4 harusnya nggak ada nih hari Kamis, tapi di sini ada, gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, thank you. Untuk KKP silahkan jika ada yang mau ditanyakan diperbolehkan, gitu ya. Karena nanti teman-teman interaksinya akan lebih banyak dengan saya ketika teman-teman berhubungan dengan KKP, berhubungan dengan nilai, berhubungan dengan cuti dan lain sebagainya. Itu pasti ketemunya saya, gitu ya. Oke, dipersilakan. Mas mau nanya dong, kalau misalnya kita KKP di perusahaan gitu ya, nah itu nanti laporannya berarti kita harus ada persetujuan dari perusahaan segala macam, sign gitu segala macam di laporan kita gitu ya Mas ya? Iya, betul. Nah, jadi gini, kemarin ada yang nanya juga sih sebenarnya mahasiswa reguler, gitu ya. Ada yang nanya juga. Nah, jadi gini, untuk KKP mungkin di sini basicnya, karena saya juga basicnya dulu lulusannya adalah SMK, jadi rata-rata di Cikarang juga rata-rata SMK juga. Kalau ada yang SMA ya, oke lah, nggak masalah. Jadi kalau teman-teman bekerja itu sebenarnya lebih enak. Lebih enaknya gimana? Teman-teman sudah paham terkait sistem di PT teman-teman, perusahaan teman-teman. Nah, teman-teman tinggal melaporkan saja apa yang teman-teman lakukan di sana, gitu ya. Nah, tapi saya katakan bahwa KP ini beda dengan magang, jangan disamakan, gitu ya. Jangan disamakan. Misalkan kemarin ada yang nanya, Pak, saya bingung nih sama KKP, kenapa? Karena mata kuliahnya kan banyak, saya juga bekerja. Terus saya di perusahaan atau di desa itu saya setiap hari apa, gitu ya misalkan. Atau ada yang nanya, saya mahasiswa reguler, apakah saya harus setiap hari di kantor desa? Enggak juga, misalkan KKP-nya di desa ya, atau di sekolah dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di hari pertama, teman-teman itu hanya melakukan sampling atau teman-teman itu istilahnya mencari masalah di tempat tersebut, gitu ya. Jadi intinya apa? Jadi nggak kayak magang. Kalau teman-teman magang dulu di SMK itu namanya apa ya? PKL ya, PKL atau apalah itu namanya. Sama intinya teman-teman ketika di kelas 1 atau kelas 2 SMK itu teman-teman ke perusahaan atau ke PT untuk ikut produksi misalkan dan sebagainya. Kalau KKP nggak kayak gitu, mohon maaf gitu ya. Kalau kayak gitu teman-teman, apa bedanya teman-teman dengan siswa SMK gitu ya? Karena teman-teman di sini sudah 3 tahun gitu ya, 2 tahun setengah lah, oke 2 tahun setengah. Teman-teman bekalnya sudah punya apa aja gitu ya. Misalkan di sini Mbak Sania di perusahaan, misalkan sebut aja di perusahaan A misalkan. Kerjanya di bagian office misalkan gitu ya. Nah, Mbak Sania bisa tahu nih di perusahaan tersebut misalkan belum ada terkait sistem untuk gudang. Pendataan barangnya itu masih by Excel atau masih manual dan lain sebagainya. Saya mau bikin perancangan sistemnya, boleh nggak? Boleh.
gitu ya. Apakah harus ke sana tiap hari? Enggak juga, gitu ya. Enggak harus ke sana tiap hari. Jadi teman-teman istilahnya sudah tahu di sana seperti apa. Nah, teman-teman rancang tuh, gitu ya, dari mata kuliah RPL yang teman-teman sudah belajar, gitu ya. Ataupun di kantor desa untuk mahasiswa yang reguler atau regular weekend. Di kantor desa boleh nggak? Boleh. Tapi di kantor desa sini udah pada maju. Di kantor desa saya yang di kampung boleh nggak? Boleh, gitu ya. Misalkan mau bikin sistem antrian atau mau seperti apa itu boleh, gitu ya. Jadi intinya apa? Teman-teman nggak harus ke sana tiap hari. Teman-teman tahu masalahnya di sana, teman-teman bawa pulang data. Teman-teman bawa pulang data, teman-teman olah datanya. Teman-teman olah datanya. Oh, saya pengen bikin perancangan berbasis website dan lain sebagainya. Itu udah teman-teman kerjakan. Nanti teman-teman ke sana lagi kalau teman-teman sudah ada progres. Misalkan dari perancangan teman-teman, teman-teman sudah ada desainnya. Mohon maaf Pak, Bu, desain saya seperti ini untuk sistem yang akan kita bangun nanti. Artinya apa? Keilmuan teman-teman dari semester 1 sampai semester 5 kepake, gitu ya. Bukan hanya magang yang hanya bantuin untuk proses produksi atau hanya bantuin untuk standby dan lain sebagainya, nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu kan keilmuan teman-teman nggak kepake, gitu ya. Kalau di sini keilmuan teman-teman dibutuhkan karena teman-teman ini istilahnya mini skripsi atau teman-teman keilmuannya itu wajib diterapkan. Jadi teman-teman juga punya bahan evaluasi. Selama 2,5 tahun ini saya udah bisa apa aja, teman-teman. Itu kalau istilahnya kata-kata biasa, tapi kalau direnungi, oh iya, saya udah bisa apa nih 2,5 tahun ini, gitu. Jadi kalau teman-teman udah bisa bikin web, teman-teman udah bisa bikin mobile, teman-teman udah bisa bikin versi desktop, pasti teman-teman nggak bingung KKP-nya mau ngapain. Harusnya seperti itu. Mungkin itu ya Mbak Sania ya. Jadi boleh untuk di perusahaan. Nanti kan teman-teman saya bekali dengan surat pengantar nih. Teman-teman datang ke sana tuh nggak dengan tangan kosong gitu ya. Nah nanti saya juga minta bukti. Misalkan Mbak Sania di PT Epson misalkan. Nah nanti saya bikinkan surat pengantar. Saya buatkan, nanti Mbak Sania bawa ke sana. Tapi saya minta bukti kalau Mbak Sania KKP di sana. Buktinya apa? Saya juga minta surat keterangan dari PT Epson yang menyatakan bahwa Mbak Sania itu benar melaksanakan KKP di sana, dan itu nanti akan ditanyakan ketika sidang kerja praktek gitu. Jadi ada timbal baliknya gitu. Mungkin itu Mbak Sania ya. Yang lain silahkan. Kalau untuk draft laporannya itu nanti kita dikasih atau gimana Mas? Draft laporan Mbaknya bisa cek aja yang tadi saya sampaikan, ada di info KP. Di situ ada buku pedomannya. Jadi silahkan dibaca, nanti teman-teman ikuti bab 1 sampai bab 4-nya seperti apa. Gitu ya. Oke, baik Mas, makasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Saya mau bertanya, Mas. Silahkan, Mas Ridwan. Jadi KP ini misalnya kita KP-nya nggak ke perusahaan gitu, tapi kita nyari masalah. Nah itu yang ada seperti kayak kemarin kayak COVID gitu kan. Nah terus kita ingin mencari sebuah sistem tentang memprediksi penyebaran COVID itu sendiri. Itu bisa dijadikan KKP-nya itu atau bagaimana, Mas? Prediksi Kayak penyebaran. Prediksi gitu penyebaran COVID misalkan. Itu misal saja. Tapi nggak KP-nya nggak langsung ke perusahaan gitu. Bagaimana? Oke, sebenarnya ini menarik ya. Kalau udah masuk ke prediksi, ini sebenarnya judulnya ini lebih ke skripsi sebenarnya. Kenapa? Karena ini penelitian. Penelitiannya itu membutuhkan data yang cukup banyak sih harusnya, gitu ya. Harusnya cukup banyak gitu. Jadi ini saya rasa lebih cocok untuk ke skripsi. Kalau KKP ini outputnya kita itu kalau bisa teman-teman bikin sistem. Tapi kalau mau menggunakan judul itu juga saya persilahkan, tapi tergantung dengan dosen pembimbing, gitu ya. Istilahnya gini, teman-teman boleh bimbingan dengan saya, menanyakan terkait apapun di Prodi TI, terkait cuti dan lain sebagainya, nilai boleh, atau terkait KKP juga boleh, gitu ya. Tapi terkait ACC, terkait judul tersebut, saya kembalikan lagi ke dosen pembimbing. Jadi kalau Mas Ridwan misalkan dosen pembimbingnya Pak Wahyu, dan Pak Wahyu oke, no problem, nggak ada masalah, gitu ya. Mungkin itu ya Mas Ridwan ya. Diperbolehkan sebenarnya. Baik Mas, terima kasih.
Oke, di sini ada juga ini yang nanya-nanya di kolom chat nih. Atau saya utamakan yang mau ngomong dulu nih, atau yang di chat ini mau diobrolkan juga boleh. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Bisma. Semester pendek di semester kemarin ada nggak, Pak? Semester pendek di semester kemarin ada nggak? Ada. Di bulan November kita ada. Oh, berarti sekarang udah lewat ya, Pak ya? Udah lewat, iya. Oh. Oke, Pak, makasih. Oke, ada lagi? Saya dong Pak, mau nanya Pak. Boleh Mas Ananda, Fatah. Saya kan ngambil part-timer di restoran ya Pak ya. Betul, oke. Kalau misalkan saya ngajuin KKP di sana, kan sudah disetujui nih sama atasan saya. Nah, terus nanti project yang kita buat itu wajib dipakai sama perusahaan apa cuma sekedar laporan aja gitu Pak? Oke, terkait wajib dipakai atau tidak, kita tidak pernah mewajibkan hal seperti itu. Misalkan kayak gini, Mas Ananda Fatah ini kebetulan part-time di restoran. Oke, kebetulan saya juga punya restoran kecil-kecilan gitu ya, punya orang tua saya gitu ya. Nah, misalkan Mas Ananda Fatah mau KKP tempat saya, boleh nggak? Boleh, cuma aneh gitu ya, karena restoran saya ini sehari hanya sampai 50 porsi misalkan. Terus apa yang mau dibikin sistem gitu ya? Artinya point of logic-nya itu wajib jalan juga gitu ya. Jadi Mas Ananda Fatah kalau memang dirasa tempat itu membutuhkan sistem, it's okay gitu. Jadi mungkin di sini saya ambil contoh lain deh, misalkan di sini ada teman-teman yang bantuin ibunya punya warung kecil-kecilan, warung kelontong gitu ya. Atau warung kelontong, teman-teman tahu lah warung kelontong seperti apa gitu ya. Yang jual barang-barangnya itu dengan tempat yang kecil gitu ya. Nah, teman-teman di sana misalkan mau bikin sistem, apa yang mau dibikin sistem? Misalkan pendataan barang masuk dan keluar, Pak. Nah, ini oke, untuk judulnya oke. Tapi dari tempatnya gimana? Dari tempatnya gimana? Misalkan di warung kelontong itu yang jaga ibu-ibu udah 50 tahun misalkan. Nah, di sana untuk pendataan barangnya dicatat secara tertulis aja gitu ya. Aman nggak? Ya nggak aman gitu ya. Tapi apa perlu ada sistem? Maksud saya nggak logis kalau mau dibikin sistem juga. Kenapa? Karena si penjual ini akan merasa lebih ribet dengan sistem teman-teman. Misalkan beli mie sedus, ini harus nyari kode dulu, dimasukin dulu 1 dus. Padahal kalau dicatat mie Indomie goreng 1 dus, checklist, udah selesai. Gitu ya. Artinya teman-teman di sini poin logiknya juga harus diperhatikan. Gitu ya. Kemarin juga ada judulnya bagus banget, bagus yaitu absensi online untuk siswa SD, gitu ya. Logiknya kenapa harus SD? Gimana dengan siswa yang kelas 1 atau 2 yang megang HP pun itu malah nonton YouTube, gitu ya. Jadi di sana juga teman-teman di sini nggak hanya teman-teman menggunakan ilmu teman-teman untuk jadi sampai sistemnya, tapi teman-teman logiknya juga harus jalan. Kalau teman-teman merasa perlu ada sistem, adakan. Kalau emang nggak perlu, ya teman-teman cari topik lain gitu. Jadi Mas Ananda Fatah kalau memang mau bikin sistem diperbolehkan. Wajib dipakai nggak juga. Kalau nggak bikin sistem gimana? Perancangan aja boleh nggak Pak? Diperbolehkan juga. Teman-teman nggak sampai sistem juga nggak masalah sebenarnya gitu ya. Mungkin itu Mas Ananda Fatah. Yang penting benar terkait perancangan. Ibaratnya teman-teman mau bangun rumah, tapi teman-teman di sini hanya menggambarnya aja. Boleh nggak? Boleh, gitu ya. Dari pihak perusahaan atau PT-nya, jadi punya dana rumah misalkan. Jadi sudah ada output dari teman-teman ketika ada di sana. Intinya apa sih? Intinya ketika teman-teman KKP ada sebuah perbedaan ketika sebelum ada teman-teman dan setelah ada teman-teman. Itulah gunanya seorang sarjana gitu ya. Kenapa? Harus ada pembeda. Teman-teman ini intelek gitu ya. Teman-teman ini dianggap oleh masyarakat adalah orang yang bisa membawa perubahan gitu ya. Jadi misalkan di desa yang awalnya belum ada internet, teman-teman adakan internet, adakan sistem jadi smart village dan lain sebagainya. Itu gunanya teman-teman gitu ya. Mungkin itu Mas Ananda Fatah. Oke Pak, baik Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama.
Ada lagi? On dong. Nggak ada yang on nih. Tapi di chat banyak banget nih. Yang dimaksud dengan judul KP tadi apa ya, Mas? Judul KP. Judul KP itu apa? Sama kayak teman-teman judul skripsi. Judul skripsi itu apa? Nah, teman-teman coba cari tahu dulu judul KKP itu kayak gimana, judul skripsi itu kayak gimana. Intinya apa? Teman-teman mau buat apa? Di situ dibuatlah judul. Misalkan teman-teman mau membuat di desanya, saya ingin membuat sistem antrian, gitu ya. Kalau teman-teman hanya merancang, berarti judulnya perancangan sistem informasi antrian untuk desa A misalkan. Atau teman-teman mau pakai aplikasinya kayak Mas Ananda Fata tadi. Artinya judulnya ganti lagi, bukan perancangan. Artinya apa? Implementasi sistem antrian di desa A. Ini contoh ya, jangan dipakai beneran ya. Nanti saya cek, awas aja kalau memang sampai ada judul yang sama dengan itu mencuri ide saya. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih. Ini penting nih. Maaf, izin bertanya melalui chat, Pak. Saya dan juga beberapa teman saya saat ini sedang mengikuti studi independen Kampus Merdeka. Dan studi independen tersebut bisa mengkonversi SKS. Jika sudah lulus studi independen tersebut, apakah saya harus mengikuti KKP juga? Nah, ini pertanyaan menarik. Atas nama Aditya Bani Isro. Nah, ini saya nggak tahu nih, Mas Adit ini udah izin ke Pak Wahyu atau belum? Karena memang... Izin ke Pak Najamuddin ya. Oke. Nah, harus ikut KKP juga atau enggak? Nah, terkait KKP ini wajib. Jadi teman-teman wajib ikutin, nggak bisa diambil dengan melalui Kampus Merdeka. Nah, dan untuk Mas Bani dan kawan-kawan, gitu ya. Mas Bani dan kawan-kawan ini misalkan Kampus Merdeka kan banyak kelasnya ya, nggak cuma satu kelas, gitu ya. Ini tuh istilahnya kayak dibikin pelatihan yang mungkin nanti akan mengakomodir keilmuan teman-teman tuh sesuai dengan yang ada di lapangan, gitu ya. Sesuai yang ada di lapangan. Nah, Kampus Merdeka ini kelasnya ada banyak. Ada yang ke jaringan, ada yang data mining, ada yang bikin web, ada yang bikin apapun itulah ya. Nah, ini SKS-nya itu nggak bisa kita konversikan untuk 1 semester. Artinya Mas Bani nggak bisa nih, gitu ya. Untuk 1 semester hanya fokus ke ikut program Kampus Merdeka. Enggak. Gitu ya. Jadi nanti akan kita konversikan sesuai dengan output dari Kampus Merdeka tersebut. Kalau Mas Bani ikut kelas Kampus Merdekanya terkait data mining, berarti nanti akan kita masukkan SKS-nya ke mata kuliah data mining, big data mungkin kalau bisa masuk, atau sistem cerdas mungkin kalau memang ada, tapi nggak mungkin bisa masuk ke jaringan. Istilahnya gitu ya, outputnya berbeda, nggak bisa kita pakai kayak gitu. Gitu ya. Begitupun dengan KP. KP itu sebuah mata kuliah yang nggak bisa diganti dengan apapun. Gitu ya. Teman-teman wajib sidang di semester 6. Itu wajib, gitu ya. Nggak bisa diganti dengan mata kuliah apapun. Atau Kampus Merdeka juga nggak bisa. Gitu ya. Jadi kita terbuka bagi mahasiswa yang mau ikut program Kampus Merdeka dipersilahkan, tapi atas izin prodi, dan harus sudah tahu konversinya nanti untuk mata kuliah apa aja. Misalnya yang tahun kemarin juga ada. Jadi karena merasa sudah ikut Kampus Merdeka, semester 6-nya itu nggak ngambil mata kuliah apapun. Karena anggapannya apa? Sudah menutup SKS selama 1 semester. Nggak kayak gitu. Itu kebijakan kampusnya nggak seperti itu. Jadi kebijakannya itu masing-masing. Gitu. Mungkin itu ya Mas Bani. Oke. Saya mau bertanya, apakah dapat tempat KKP? Apa satu tempat KP bisa untuk beberapa mahasiswa? Bisa banget. Ini biasanya mahasiswa yang kerjaannya tugas kelompok nih, nggak mau sendiri-sendiri. Ajak temennya boleh. Yang penting apa? Pembahasannya beda-beda. Saya sering mencontohkan di desa itu nggak hanya sistem antrian. Mau dibikin sistem terkait, tapi desa itu biasanya kan udah ada sistemnya ya. Mau bikin KTP juga udah ada sistemnya dan sebagainya. Misalkan di perusahaan atau di sekolah. Sekolah kan luas ya teman-teman ya. Mau ngebahas apa? Mau ngebahas pembayarannya kayak kampus? Boleh. Mau bikin sistem terkait perpustakaan? Boleh. Mau bikin sistem penerimaan siswa baru? Boleh. Bagi sekolah-sekolah yang swasta. Artinya apa? Teman-teman bisa di tempat satu KKP, tapi pembahasannya wajib beda-beda. Gitu. Nggak boleh sama. Judulnya apa lagi?
topiknya aja nggak boleh sama. Yang satu bahas perpus A, yang satunya lagi bahas pendaftaran sistem perpustakaan. Ya nggak bisa gitu ya. Itu kan satu sistem, jangan dibeda-bedain gitu ya. Itu jadi diperbolehkan. Oke, kita turun lagi. Saya mau bertanya Pak, perihal nilai ada yang E lebih dari 3. Apakah bisa ikut KKP? Soalnya yang saya tahu, kalau nilai E lebih dari 3 tidak bisa ikut KKP. Apakah betul seperti itu? Yang saya tanyakan, Masnya dapat info dari mana nih, Mas Muhammad Muhaimin? Nah, info-info kayak gini saya harap teman-teman jangan dipercaya. Atau oke lah sebagai bahan teman-teman untuk nanya ke Prodi, boleh gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita sudah ada perhitungan bahwa teman-teman untuk sidang KKP itu hanya diwajibkan 90 SKS gitu ya. Tadi contohnya kan udah saya contohkan ini, nggak tahu nih pertanyaan baru apa yang tadi nih. Ini baru ini loh padahal. Saya coba share lagi ya biar teman-teman nggak bingung. Mana nih? Nah, ini ya. Nah, terkait KKP, nilai E3 bisa ikut sidang nggak? Tergantung berapa SKS yang nilainya E. Di sini ada 100 SKS. Kalau nilai E-nya itu rata-rata 3 SKS, berarti kan 9 SKS. Artinya 100 SKS dikurang 9. Masih ada 91 SKS yang aman. Artinya teman-teman boleh sidang nggak? Diperbolehkan. Gitu ya. Atau teman-teman sekarang posisinya ada di 95 SKS. Nilai E-nya ada 3. Teman-teman bisa sidang nggak di bulan Agustus? Nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Karena hanya misalkan 88 SKS yang aman. Tapi teman-teman kan Agustus nanti ketambahan nilai semester ini. Jadi jangan ada alasan teman-teman nggak ngerjain KKP. Kerjain aja dulu. Nanti kalau nilainya udah keluar, teman-teman bisa langsung daftar. Dibanding teman-teman nggak ngerjain, nilainya udah benar, SKS-nya udah mencapai 90 SKS yang aman, teman-teman baru mulai ngerjain. Itu yang salah. Gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Terjawab Mas Muhaimin. Izin bertanya Pak. Ya, kenapa Mas Ilham? Yang dimaksud tadi di PPT itu yang ada bab-babannya itu apa ya Pak? Terima kasih. Bab-baban apa nih? Yang tadi ada babnya itu Pak. Oke, saya share lagi nih ya. Saya share lagi nih ya. Nah, ini bab apa? Nah, di sini sudah saya kasih judul timeline. Timeline ini istilahnya yaitu kita breakdown dari semester 6 ini kan ada 6 bulan. Nah, supaya teman-teman bisa sidang KP di semester 6 tepat waktu, itu kita breakdown nih, teman-teman harus tahu juga jatahnya itu kapan aja. Jadi kalau teman-teman nggak gini, teman-teman nanti loss gitu ya. Misalkan teman-teman di bulan Maret belum dapat judul, oke, kita mulai ngerjain bab satunya di bulan April. Kalau teman-teman nggak bikin kayak gini, ini tuh bisa mundur sampai di bulan Juli, teman-teman. Sampai sini, teman-teman baru ngerjain bab 1 di bulan Juli. Sedangkan teman yang lainnya di bulan Juli itu udah bisa sidang atau bab 4-nya udah selesai, gitu ya. Jadi ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ini adalah template dari KKP yang sekarang itu hanya sampai 4 bab. Gitu ya, itu pun bab 4-nya cuma kesimpulan. Gitu. Artinya teman-teman fokusnya ada di bab 1 sampai bab 3. Nah, teman-teman silahkan melakukan bimbingan di kontak dosen pembimbingnya. Pak, boleh nggak bimbingannya secara online? Gitu. Ditanya aja. Atau nanti pas ada perkuliahan nih, kan kita sistemnya blended ya teman-teman ya. Seminggu online, seminggu offline. Datengin pas offline. Gitu ya. Artinya apa? Di bulan April kan berarti teman-teman waktu ketemunya bisa aja 2 kali gitu ya offline-nya gitu ya. Jadi teman-teman bulan April bisa bimbingan 2 kali untuk 1 bab aja gitu ya. Sampai nanti di bulan Agustus teman-teman bisa sidang. Mungkin itu. Tadi siapa yang nanya? Mungkin itu ya Mas Ilham ya. Sudah dipahami? Ya, terima kasih Pak. Nah, itu yang banyak yang mundur itu teman-teman karena manajemen waktunya nggak bagus. Teman-teman fokusnya ke teman-teman soalnya gini loh. Setelah saya perhatikan, saya di Prodi itu dari tahun 2020. Nah, setelah saya perhatikan kebiasaan mahasiswa, setelah saya 3 tahun di sini, kebiasaan mahasiswa, itu biasanya, saya mute dulu ya Mbak Yanti ya. Oke, kebiasaannya tuh kayak gini teman-teman. Mahasiswa, misalkan Mas Ilham deh nih. Misalkan mata kuliah Pak Wahyu.
Pak Wahyu ngajarnya hari Minggu. Ngasih tugas buat Mas Ilham. Kira-kira dikerjainnya kapan? Apakah Senin dikerjain? Nggak yakin saya. Pasti hari apa? Hari Sabtu, kalau nggak Minggu pagi. Saya yakin. Karena apa? Karena habitnya teman-teman tuh kayak gitu. Kalau nggak deadline nggak asik gitu ya. Nah, masalahnya KKP itu bukan satu mata kuliah yang bisa dikerjakan dalam waktu 1 hari. Gitu. Jadi teman-teman wajib paham dari sekarang gitu ya. Ini wajib dikerjakan dari jauh-jauh hari gitu ya. Karena kebanyakan mahasiswa nggak sadarnya kayak gitu. Misalkan Mas Ilham udah selesai nih bulan Agustus. Nah, Mbak Sania ini baru mulai nih bulan Agustus, nggak sadar kalau memang udah Agustus. Oh iya, teman saya udah mulai pada sidang. Ya udah saya ngerjain di bulan Agustus misalkan. Agustus nggak kekejar nih sidangnya, udah males lagi. Nanti kalau ada pengumuman sidang lagi, baru ngerjain lagi. Kalau udah mepet H-1 nggak di ACC dosen, mundur lagi. Begitupun seterusnya, gitu ya. Jadi istilahnya lulusnya teman-teman ini, ya teman-teman saya sebutnya teman-teman mahasiswa tingkat akhir, karena teman-teman sudah setengah jalan teman-teman ada di Teknik Informatika Pelita Bangsa. Jadi ini juga sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mengawal teman-teman sampai lulus, gitu ya. Tanggung jawab saya, Pak Wahyu, Pak Dwi, Bu Edora sebagai prodi untuk mengawal teman-teman sampai lulus. Pertanyaannya, yang dikawal ini mau ngikut atau enggak? Udah itu aja, gitu ya. Mungkin itu ya Mas Ilham ya. Jadi ini bukan mata kuliah yang bisa 1 hari selesai, gitu. Kapan ada bukaan SP lagi Pak? Di bulan apa biasanya ada pembukaan SP? Tadi sudah saya share, SP atau semester antara ada di bulan Agustus. Silahkan disiapkan untuk budgetnya, gitu ya. Karena biasanya rata-rata mahasiswa alasannya lagi nggak ada duit Pak, kelewat, gitu ya. Nah, kelewat tiga mata kuliah itu teman-teman sama aja dengan mundur 1 semester. Kalau saya mending keluar uang 1,5 juta atau 1 juta dibanding saya keluar uang 1 semester, gitu. Itu. Pak, saya izin bertanya Pak, jika KKP di agen sembako bisa enggak bikin sistem input output barang dan total harga menggunakan barcode? Nah, ini balik lagi. Kira-kira masuk atau enggak logiknya? Nanti teman-teman bikin sistemnya bagus nih, tapi ketika ditanya dosen penguji, alasannya apa mbaknya bikin sistem di sistem sembako? Apakah seperlu itu? Gitu. Pasti pertanyaan dasarnya itu. Ini ibaratnya saya ngasih kisi-kisi sidang ya. Mungkin seperti itu. Diperbolehkan nggak kalau saya dilihat dulu sebesar apa agen sembakonya, sebutuh apa dengan sistem informasinya. Karena biasanya pencatatannya ini lebih detail nih kalau ibu-ibu, apalagi kalau cici-cici gitu ya. Cici-cici itu lebih detail banget gitu ya. Pak, misalnya kita bekerja di perusahaan, nah kita ingin mengajukan KKP, tapi dari perusahaan tidak ACC untuk KKP. Kira-kira bagaimana? Ya cari tempat lain, gitu. Nggak ada jawaban lain. Kalau teman-teman misalkan nggak di ACC dari perusahaan, teman-teman udah minta surat pengantar ke saya, gitu ya, dan udah saya kasih, tetap nggak diperbolehin, ya cari tempat lain, nggak ada, gitu ya. Pak, izin Berikutnya, tanya. silakan. Mas Kota, Fridolin, ini laki-laki kan ya? Ya, Nggak pada on cam sih soalnya, cuma saya sama Pak Wahyu. izin tanya Pak, kalau untuk lokasi KKP itu harus di dalam jangkauan kampus atau boleh di luar daerah Pak? Mau di daerah mana aja diperbolehkan, gitu ya. Asal teman-teman ya tahu kondisi lapangan, udah itu aja. Misalkan teman-teman ada karena mahasiswa kita nggak hanya dari Cikarang ya, mahasiswa kita misalkan dari Sumatera, mau bikin sistem di Sumatera, it's okay. Kalau mau teman-teman mau bikin di sana, diperbolehkan, gitu ya. Jadi nggak mengenal tempat, istilahnya keilmuan, namanya ilmu mau dipakai di mana aja tuh pasti kepake teman-teman ya. Gitu. Dan itu tidak terbentur sama ini ya Pak, sama jadwal kuliah. Nah, itu kan kembali lagi ke manajemen teman-teman. Bentrok sama jadwal kuliah kan manajemen waktu teman-teman. Gimana caranya biar nggak bentrok? Misalkan ini bentrok, saya nggak bisa ke sana tiap hari. Saya izin, misalkan saya izin sama pihak sekolah. Misalkan kalau saya dulu KKP-nya di sekolahan ya. Saya izin untuk ke sekolahnya itu tiap 2 minggu sekali melaporkan progres terkait sistem yang saya buat, gitu ya. Boleh nggak? Ya tergantung pihak sekolahnya, karena nanti di surat pengantar saya katakan bahwa silahkan disesuaikan dengan jadwal yang ada di tempat KKP tersebut.
Jadi prodi nggak mengintervensi, teman-teman harus ke sana tiap hari atau setiap hari Rabu atau apapun itu. Nah, teman-teman itu istilahnya belajar manajemen sendiri lah di sini. Belajar teman-teman belajar untuk mencari tempat KKP, belajar untuk membagi waktu dengan kuliah, belajar membagi waktu dengan membuat laporan KKP dan lain sebagainya, gitu ya. Itu Mas siapa tadi? Mas Fridolin. Oke Pak, terima kasih. Saya izin bertanya Pak. Silahkan. Ini Mas Hanata ini tadi on cam loh. Kenapa off cam? Berarti kan nanya. Iya Pak, itu untuk masalah timeline KKP itu kita kena biaya perpanjangan sidang KKP itu ketika melewati bulan apa Pak? Ketika melewati bulan apa? Oke. Nah, nanti saya akan memberikan SK bimbingan kepada dosen. Gitu ya. Misalkan Mas Hanata ini pembimbingnya Pak Wahyu. Nah, di SK tersebut tertulis bahwa Pak Wahyu hanya membimbing Mas Hanata itu selama 1 semester. Gitu ya. Nah, di timeline tadi sudah saya jelaskan bahwa semester genap ini akan berakhir di bulan Agustus. Nah, artinya apa? Bulan September teman-teman udah mulai perkuliahan lagi, yaitu semester 7. Nah, kalau teman-teman nggak bisa sidang di bulan Agustus, maka teman-teman akan dikenakan biaya perpanjangan bimbingan. Karena saya hanya minta untuk bimbing 1 semester. Berapa biaya KKP? KKP biayanya 500.000 itu untuk bimbingan dan sidang. Jadi teman-teman hanya bayar 500.000 saja. Kalau sidangnya di Agustus. Tapi kalau lebih dari itu teman-teman bayarnya berapa? Nambah 250.000. Yaitu jadi 750.000 untuk KKP gitu ya. Jadi 500-nya untuk bimbingan dan sidang, 250-nya untuk perpanjangan bimbingan. Mungkin itu ya Mas Hanata ya. Perlu diperhatikan. Kalau di sini saya harap teman-teman di sini kaum mendang-mending ya, mendang-mending daripada 250-nya buat kampus ya mending buat ya teman-teman bayar SPP misalkan tambah-tambahan, nggak mungkin SPP 250 juga kan. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, untuk KKP itu ada waktu tertentu berada pada instansi itu atau tidak? Izin bertanya, Pak, KKP itu ada waktu tertentu untuk berada. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya Mas Nuryadi ya. Ini tergantung instansinya atau institusi tersebut. Maunya Mas Nuryadi standby-nya hari apa aja, itu perjanjian antara Mas Nuryadi dengan pihak pengelolanya atau instansi. Kalau Mas Nuryadi kan udah punya jadwal nih. Misalkan Mas Nuryadi hari Rabu ke sini ya tiap pagi ya. Nggak bisa Pak, saya ada kuliah. Bisa nggak dinego? Silahkan. Mas Dimas Aditya. Assalamualaikum Mas, selamat malam. Izin bertanya, saya baru bergabung. Apakah sesi Zoom kali ini direcord? Direcord, gitu ya. Ini lagi rendering buat yang angkatan 19 tadi, gitu ya. Pak, untuk BSP itu per SKS atau per mata kuliah? Per mata kuliah untuk SP. Nanti teman-teman ditunggu aja infonya kalau ada SP. Oke, pertanyaan chat sudah terjawab semua. Silahkan. Pertanyaan selanjutnya. Saya mau izin bertanya Pak. Saya mau nanya Pak, izin nanya Pak. Satu-satu. Mas Denas dulu. Baik Pak, tadi kan kata Bapak pelaksanaan semester pendek di bulan Agustus ya Pak? Yap. Kira-kira itu pelaksanaannya semua semester ganjil genap atau misalnya genap aja gitu Pak? Oke. Wait ya. Oke, terkait mata kuliah yang ada di SP atau semester antara. Nah, kalau teman-teman tadi saya share terkait teman-teman ngambil mata kuliah di adik kelasnya, itu kan terbatas dengan mata kuliahnya ada atau tidak. Nah, kalau teman-teman ikut SP atau semester antara, semua mata kuliah itu akan dibuka. Baik semester ganjil maupun semester genap. Baik semester 1 maupun sampai semester 7. Itu akan dibuka. Tapi semester 7 nggak mungkin kan diambil sama teman-teman, gitu ya. Karena SP di sini gunanya untuk mengulang mata kuliah, bukan mengambil mata kuliah baru. Jadi teman-teman nggak boleh mengambil mata kuliah di atasnya untuk biar bisa cepat lulus, nggak kayak gitu konsepnya, gitu ya. Jadi jawabannya diperbolehkan untuk ikut semester antara atau semester pendek dan semua mata kuliah dibuka, tidak akan terbentur dengan ganjil genap, gitu ya. Kita nggak ada sistem ganjil genap untuk SP. Gitu Mas Denas. Baik Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Denas. Lanjut. Tadi Mas David. Ini siapa? Mas Prasetyo dulu, boleh. Ya. Pak,
Pak, kalau misalkan timeline-nya molor, jika kita bimbingan tapi dosennya susah dihubungin gimana, Pak? Molornya ini gara-gara dosen bimbingan atau karena Iya. masnya yang nggak Bimbingannya, nggak Pak. bimbingan nih? Dosen bimbingannya, Pak. Dosen bimbingan, oke. Nah, kalau dosen pembimbingnya alasannya apa? Misalkan susah dihubungi, masnya bisa langsung ke prodi. Nanti kita akan bantu hubungi. Misalkan dosennya siapa? Misalkan dosennya di sini Bu Edora. Bu Edora, Pak, saya udah WA Bu Edora tapi nggak dibalas-balas. Nanti saya telepon Bu Edora. Bu, ada mahasiswanya mau bimbingan, mohon bantuannya untuk dibimbing. Selesai masalah, gitu ya. Artinya teman-teman itu pasti ada solusi kalau teman-teman mau bergerak, gitu ya. Geraknya kemana? Bisa ke prodi untuk nanya-nanya. Istilahnya itu nanti teman-teman bakal kepikiran sendiri deh. Kalau nanti teman-teman misalkan nggak lulus itu pasti karena kesalahan teman-teman sendiri, gitu ya. Entah itu nggak nulis. Nah, ini juga mungkin yang saya sampaikan, perlu saya sampaikan bahwa kalau Mas Prasetyo ini contohnya ya. Tadi Mas Prasetyo ini mengatakan bahwa kalau dosennya misalkan susah dihubungi, itu gimana? Nah, pertanyaan yang sama itu dari dosen ke saya juga sama, gitu ya. Artinya bukan mahasiswa aja yang punya masalah, dosen juga punya masalah. Misalkan Mas Prasetyo ini dibimbing di bab 1, bimbingannya kapan? Awal Maret, gitu ya. Terus bab 1-nya itu dicoret, ini salah, gitu ya. Nah, ternyata Mas Prasetyo ini munculnya kapan? 2 bulan lagi, dengan harapan dosen pembimbingnya lupa apa yang sudah direvisi, gitu ya. Nah, kebanyakan kayak gitu. Jadi harapan saya di sini teman-teman ketika direvisi, kalau sekarang kan revisi nggak harus coret-coret kertas ya, kalau bimbingan online kan nggak harus. Nah, teman-teman kerjakan secepatnya apa yang menjadi revisi tersebut. Jangan mengharapkan dosen pembimbing lupa. Oke, ada nggak kemungkinan dosen pembimbing lupa? Ada, pasti, gitu ya. Tapi menurut saya lebih baik teman-teman lebih sering dicoret-coret ketika bimbingan daripada ketika sidang, gitu ya. Kenapa? Karena ketika bimbingan itu teman-teman akan diperbaiki. Istilahnya kalau teman-teman bikin rumah, pondasinya dikuatin dulu nih sama dosen pembimbing. Jadi apapun yang ditanyakan dosen penguji, teman-teman tuh udah dites di pas bimbingan. Jadi ketika sidang, teman-teman tuh udah kokoh, teman-teman tuh udah tahu. Halo, jangan on mic dulu ya, Mbak Dinda. Nah, jadi istilahnya teman-teman udah kokoh dulu nih sebelum maju sidang. Jadi ketika sidang ditanya apa, teman-teman udah paham. Dibanding teman-teman bimbingan dengan dosen yang mudah ACC. Jangan senang dulu gitu ya. Oh, sama Pak ini enak, gampang ACC-nya. Ada beberapa dosen tipenya kayak gitu. Tapi masalahnya ketika teman-teman sidang, teman-teman nggak tahu akan ketemu dengan siapa. Yang tahu hanya saya. Karena yang ngatur jadwal saya. Dan nanti teman-teman akan bertemu dengan penguji yang ya beda-beda juga wataknya, gitu ya. Beda-beda juga. Ada yang keras, ada yang baik, ada yang revisinya banyak, ada yang nilainya mudah, ada yang nilainya agak susah dan lain sebagainya. Jadi kalau KKP teman-teman pondasinya sudah tahu, teman-teman ditanya apapun ngerti, artinya teman-teman itu yang bikin, gitu ya. Nah, itu saya yakin siapapun dosen pengujinya, teman-teman pasti akan lulus dengan nilai yang memuaskan. Artinya output dari KKP ini keilmuan teman-teman akan dipertanyakan, akan teman-teman gunakan, dan kalaupun teman-teman ada yang dibuatkan, misalkan Mas Prasetyo ini udah selesai duluan gitu ya, udah sidang di bulan Agustus, temennya ada yang belum sidang, minta tolong dibikinin, ketahuan nggak? Ketahuan, pasti. Dosen penguji itu sudah banyak jam terbangnya. Gitu. Mas Prasetyo misalkan, saya tanya, kenapa ngambil judul di tempat ini? Nggak bakal bisa jawab. Data ini diambil dari mana? Nggak bakal bisa jawab. Data ini kok bisa outputnya seperti ini? Nggak bakal bisa jawab. Gitu. Istilahnya kayak gitu. Gitu ya Mas Prasetyo ya. Jadi terkait bimbingan silahkan dihubungi dulu. Kalau emang nggak bisa silahkan datang ke ruang prodi. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan Mas David dulu. Itu untuk terkait SP itu batasannya di berapa matkul ya Pak? SP itu 24 mata kuliah. 24 mata kuliah, 24 SKS. Kalau semester antara ada di 9 SKS. Nanti kan ada surat edarannya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Mas Chandra tadi ada yang mau nanya? Ya, Pak, mau nanya, Pak. Yup. Terus kalau misalnya dari perusahaannya disuruhnya masuk setiap hari, itu gimana, Pak? Nah, ini balik lagi ke Mas Chandra. Tempat KKP mungkin saya anggapannya gini ya.
KKP ini kan hanya sebagai mata kuliah untuk teman-teman menyelesaikan mata kuliah KP atau teman-teman menggunakan keilmuan teman-teman. Kalau memang diminta masuk setiap hari, gimana dengan perkuliahan Mas Chandra? Pertanyaan saya gitu. Jadi jangan sampai hanya gara-gara satu mata kuliah tersebut, mata kuliah yang lain jadi ikutan acak-acakan. Nanti Mas Chandra sendiri yang repot. Makanya di sini manajemen teman-teman tuh bakal sangat-sangat dibutuhkan, manajemen waktu, manajemen pemikiran teman-teman lah, mindset teman-teman itu pasti akan sangat-sangat teman-teman kuras ya. Inilah teman-teman belajar dari mahasiswa semester akhir gitu ya. Karena saya katakan mahasiswa semester akhir itu bukan hanya mahasiswa semester 8. Mahasiswa teman-teman semester 6 juga udah mahasiswa tingkat akhir. Teman-teman udah mulai sibuk mikirin KKP dan lain sebagainya. Nanti kalau ada konten-konten di IG terkait mahasiswa semester akhir, pasti relate banget sama teman-teman gitu ya. Jadi gitu ya Mas Chandra ya. Prodi nggak bisa ikut campur masalah mahasiswa untuk berada di tempat KKP itu setiap hari apa itu Prodi nggak bisa intervensi itu. Gitu. Kalau Prodi itu ibaratnya menitipkan mahasiswanya untuk mendapatkan pembelajaran di tempat yang baru. Istilahnya kayak gitu Mas Chandra ya. Ada lagi? Izin bertanya, apakah kita harus punya judul dulu baru dapat dosen pembimbing? Oke, kalau teman-teman belum punya judul, teman-teman paling nggak punya topik. Topiknya apa? Ya banyak topiknya. Mau teman-teman bikin sistem, mau bikin perancangan, mau bikin website dan lain sebagainya, teman-teman wajib punya itu dulu. Nanti teman-teman bisa bimbingan dengan dosen pembimbing terkait apapun itu. Gitu ya. Jadi tanya, misalkan Pak, saya pengen bikin sistem ini boleh nggak? Dan lain sebagainya. Untuk bekerja di perusahaan bersinambungan dengan tidak ACC-nya KKP di perusahaan tersebut, apakah ada solusi biar tetap ikut KKP? Ya, solusinya ya jangan di perusahaan tersebut. Gitu. Jadi Mas Ardi ini harus bekerja lebih ekstra ya. Yang pertama di tempat kerjanya nggak diterima karena perusahaan tersebut nggak menerima mahasiswa magang misalkan. Kan ada beberapa juga mahasiswa yang nggak memperbolehkan karyawannya untuk bekerja. Nanti kalau kayak gitu ketahuan. Jadi misalkan gimana Mas Ardi untuk menyelesaikannya aja. Misalkan Mas Ardi kerjanya dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, sorenya bisa mencari tempat KKP ataupun begitupun sebaliknya, seterusnya. Makanya mata kuliah KKP ini menurut saya sangat-sangat menguras pikiran dari mahasiswa. Itulah. Untuk pembuatan web, apakah dijadikan laporan KKP? Bisa-bisa. Izin bertanya Pak, untuk dosen pembimbing, kita yang mencari sendiri atau nanti dosen pembimbing dibagi oleh pihak Prodi? Prodi yang akan membagi terkait dosen pembimbing. Jadi teman-teman nggak bisa request. Gitu ya. Jadi misalkan, Pak saya maunya sama Pak Wahyu, karena Pak Wahyu ngajarnya enak dan lain sebagainya. No, nggak bisa. Gitu ya. Kalau terkait jaringan, ya saya carikan dosen jaringan. Nggak mungkin Pak Wahyu saya berikan mahasiswa yang pengen KKP di jaringan dan lain sebagainya. Karena Prodi juga punya hitung-hitungan, gitu ya. Ada kuotanya, gitu. Oke, ada lagi? Saya mau tanya Mas Alfian. Oke, Mbak Tiani. Iya, ada 2 poin sebenarnya mau ditanyain. Boleh. Yang pertama itu mengenai PKM. Kan saat ini sedang ada event PKM ya Pak. Kalau misalkan ikut PKM itu bisa diajukan untuk KKP nggak? PKM bisa diajukan KKP atau tidak? Pak Wahyu, ini PKM yang dimaksud PKM kreativitas mahasiswa atau PKM pengabdian kepada masyarakat Pak Wahyu untuk sebagai mata kuliah pengganti KKP? Apa lanjut? Oke, Mas Alfian. PKM, oke. Sekarang gini, mindsetnya KP kerja praktek. Berarti itu mahasiswa itu melaporkan karena udah kerja, udah praktek kerja gitu ya. Gitu. Jadi cara hematnya yang disampaikan Mas Alfian tadi benar, di tempat kerja aja. Itu udah paling hemat karena mahasiswa udah kerja, nah tinggal dilaporkan gitu loh. Ya. Dilaporkan, tapi namanya ngelaporkan kan nggak mungkin lagi makan di warteg dilaporkan. Jadi cari yang menarik yang kira-kira berhubungan dengan kuliah gitu loh. Misalnya ada masalah, kemudian masalah itu diberi solusi, solusinya pengembangan sistem. Cuma karena KKP itu nyampe perancangan sistem nggak masalah. Gitu. Jadi KKP itu tidak harus bikin programnya, tetapi KKP itu menceritakan tempat kerja prakteknya tadi, kemudian ada masalah apa, terus solusinya
apa kira-kira gitu. Poin penting di KKP adalah mengambil ilmunya di situ. KKP semester 6 artinya mahasiswa belajar di luar kampus, mahasiswa belajar di organisasi yang berbadan hukum. Karena ngambil ilmunya, jadi ngambil data sekunder, ngambil ilmunya. Jadi yang disampaikan Mas Alfian tadi benar, lah kalau di toko kelontong apa yang mau diambil, orang datanya cuma segitu kecil gitu. Makanya KKP harus di institusi atau organisasi yang berbadan hukum yang sudah advance gitu. Ada yang di Pertamina, ada yang di MNC. Pokoknya perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus gitu. Ya minimal di tempat PT yang saat ini nggak masalah. Oh, saya di PT di operator. Ya jangan terus cerita yang lagi operatornya, lagi makingnya, tetapi pada saat making itu suka ada kendala pada saat produksi. Misalnya pengiriman ke customer-nya salah, misalnya mau line produksinya downtime. Nah, itu penyebabnya apa? Oh, ternyata downtime itu penyebabnya partnya terlambat. Nah, kenapa terlambat? Karena ada kesalahan, misalnya kebanyakan campuran besinya sehingga patah. Harusnya banyakin aluminium gitu. Ada komplain dari customer sehingga diproduksi ulang lagi, jadi produksinya terlambat misalnya. Gitu ya. Oke, yang digarisbawahi KKP cari PT-PT perusahaan gitu. Bisa di sekolah, tadi di desa nggak apa-apa, di desa minimal desa lah, kantor desa minimal itu. Kemudian di apotek juga boleh, apotek kan ada izinnya kan, gitu. Di PT, kemudian di kantor-kantor pemerintah boleh. Jadi intinya belajar, mahasiswa itu belajar di situ. Nah, pada saat belajar itu sambil pengamatan gitu, ngelihat, menceritakan sistem yang ada di situ tuh gimana, kemudian ada ketemu masalah apa, berarti solusinya apa. Contohnya tadi ketemu produksinya downtime. Nah, itu berarti solusinya apa? Gitu. Solusinya berarti perlu ada safety stock. Gitu. Safety stock itu apa? Stok aman. Jadi dengan adanya safety stock itu nggak bisa langsung serta-merta downtime. Jadi bisa bertahan safety stock itu untuk 2 hari misalnya gitu. Nah, pokoknya diatur supaya nggak kosong. Di Indomaret, Alfamart juga dikasih safety stock biar ada orang mau minta Indomie nggak kehabisan gitu. Jadi cuma sampai perancangan nggak masalah gitu untuk KKP gitu. Betul kata Mas Alfian tadi, jadi kalau data mining ya jangan ditulis dulu gitu, karena data mining kepenelitian banget gitu loh. Oke, jadi ini Anda membantu masyarakat berkontribusi gitu. Misalnya di perancangannya toh. Kalau bisa perusahaannya minta program, Anda bisa buatkan ya nggak masalah gitu. Buatkan aja. Ya. Terus tadi mengenai waktu KKP. Waktu KKP tadi ya tergantung kesepakatan Anda dengan perusahaan. Perusahaan minta hadir tiap hari. Anda bersedia ya silahkan hadir tiap hari. Biasanya nanti kan digaji juga sama perusahaan. Gitu kalau hadir tiap hari. Atau kesepakatan seminggu sekali ya silahkan. Atau paruh waktu gitu, 1 jam 2 jam tiap hari ya silahkan. Jadi kesepakatan. Terus pengantar KKP buat apa? Pengantar KKP buat menjelaskan bahwa Anda ini mahasiswa UPB gitu. Kalau kerja di perusahaan nggak pakai pengantar ya nggak masalah, karena udah kerja di situ kan, udah kenal. Coba kalau mahasiswa pagi belum kerja, kemudian di mana di AHM ya harus bawa pengantar kan. Kalau nggak ada pengantar, yang buktinya apa kalau mahasiswa? Buktinya apa kalau dapat tugas? Nah, tadi mengenai mengenai KKP yang atau PKM. Nah, KKP atau PKM tadi intinya organisasinya lah. Gitu. Kamu PKM atau KKP tadi di organisasi mana gitu. Ceritain yang ada di sono. Nah, di sana ada masalah apa, nanti solusinya apa. Intinya KKP ini Anda ngambil ilmunya, belajar di sana, ya.
gitu. Kerja praktek biasanya di kelas, ini ada di lapangan gitu. Itu Mas Alfian, nggak tahu udah kejawab apa belum? Oke, terima kasih Pak Wahyu. Tadi Mbak Tiani ada 2 poin tadi kayaknya. Silakan Mbak Tiani, poin kedua. Iya, yang satu lagi, yang tadi terima kasih Pak Wahyu sudah diperjelaskan dengan sejelas-jelasnya ini. Sangat jelas. Iya. Yang kedua ini terkait kampus Merdeka, Mas Alfian. Menyambung pertanyaan yang tadi ya, terkait konversi SKS. Kalau untuk di UPB ini, kami yang ikut studi independen kampus Merdeka, apakah tetap mengikuti mata kuliah yang dikonversi seperti biasa atau gimana? Soalnya kan dari kampus Merdeka sendiri kan kita udah dapat timeline full gitu ya Mas. Nah, dari UPB sendiri gimana gitu? Oke, tak jawab Alfian, Mas Ya, Alfian. monggo Pak Wahyu. Jadi itu tadi ke prodi konsultasi. Prodi kan nggak mengikuti, nggak sebagai Tiani misalnya ikut kuliahnya, ikut programnya, ikut belajarnya. Jadi harus Tiani yang laporan ke prodi. Jadi belajarnya apa, kemudian berapa jam, terus judul program yang dipelajarin itu apa. Nah, nanti dicocokkan dengan sebaran mata kuliah tadi, kurikulum 2019 tadi. Nah, berarti ini berarti setara dengan mata kuliah ini sekian SKS. Nah, dari setara sekian SKS ini, maka bisa untuk mengkonversi berapa mata kuliah gitu. Misalnya di semester 6 ada 8 mata kuliah. Oh, ini cuma bisa konversi 4. Nah, berarti yang 4 mata kuliah ini harus kuliah. Gitu. Makanya harus ke prodi konsultasi supaya mata kuliah mana yang bisa, maksudnya programnya yang udah diikutin itu bisa dikonversi ke mata kuliah apa aja. Nah, yang tadi belum bisa dikonversi maka ikut kuliah normal gitu. Terima kasih Pak Wahyu. Udah jelas ya Mbak Tiani ya. Iya. Jadi mata kuliah yang dikonversi itu Mbak Tiani nggak perlu ikut perkuliahan gitu ya. Tapi atas persetujuan prodi. Jadi biar tahu juga nih kita Mbak Tiani nih ikutnya mata kuliah apa aja. Nah, bukan mata kuliah apa aja. Mbak Tiani ini ikut program apa aja gitu ya. Ikut 1 program kah atau ikut 2 program kah yang bisa mengakomodir berapa SKS gitu. Diperbolehkan. Baik, makasih Mas Alfian. Oke. Udah jam 10 dan masih banyak yang nanya nih. Kapan ini pulangnya? Intinya gini Mas Alfian, jadi kalimat pamungkasnya prodi itu, kalaupun ada jawaban lewat medsos itu namanya bonus. Itu. Jadi kalau memang benar-benar pengen membereskan suatu masalah, ya datang aja ketemu ke prodi, ada Mas Alfian, saya, Bu Edora. Betul. Gitu ya. Jadi prodi itu nggak pernah kosong. Tapi jangan malam. Kalau malam kosong udah pulang. Oke, ini saya jawab dulu Pak. Ini pertanyaan yang ada di chat. Pak, untuk pengisian form untuk dosen pembimbing menunggu nilai dari semester 5 komplit ya. Nah, ini pertanyaan yang simple tapi nggak harus sih sebenarnya. Nggak harus nunggu, jadi Mbaknya boleh mengajukan, silahkan. Iya Mbak kan ya? Oke Mbak, betul. Ya oke, masih Ilham nih, saya takut kelewat nih atasnya nih. Judul yang didaftarkan di link pengajuan dosen pembimbing apakah bisa berubah sewaktu-waktu? Bisa. Jadi ini tidak mengikat pada sidang. Masnya mengajukan judul terkait perancangan, tapi dosennya minta implementasi. Dan masnya menyanggupi bisa sampai implementasi. Ya berarti nanti sidang pakai judul implementasi. Jadi nggak ada masalah untuk judul. Gitu ya. Dan terakhir dari Mas Josefisto. Nah ini yang saya suka nih dari mahasiswa nih. Izin bertanya Pak mengenai KP, apabila kita menyelesaikan lebih awal dalam jangka waktu 1 bulan, gitu ya, meringkas bab atau bulan hingga sampai bulan Agustus, bab akhir atau kesimpulan, dan untuk dosen pembimbing sudah meng-approve laporan kita, atau kita sebagai mahasiswa diharuskan mengikuti tahapan per bulan atau bab hingga akhir atau kesimpulan. Nah ini istilahnya ini misalkan lebih cepat dari timeline yang saya buat tadi, intinya kan seperti itu ya. Saya agak bingung nih bacanya. Oke, nah boleh nggak kalau lebih cepat? Nah ya teman-teman nggak harus ikut dari tahapan yang saya sampaikan tadi. Berarti teman-teman istilahnya gini ya. Saya dengan teman-teman mahasiswa teman saya ya. Saya angkatan 2015 di Teknik Informatika Pelita Bangsa, angkatan 2015. Jadi kita istilahnya ya nggak jauh-jauh banget lah.
cuma beda 5 tahun, 5 angkatan. Oke, nah istilahnya teman-teman nggak pernah rugi, nggak ada ruginya teman-teman itu untuk sidang tepat waktu, gitu lah. Teman-teman selesai lebih cepat itu akan lebih baik lagi, gitu ya. Kenapa? Teman-teman bisa fokus ke yang lain. Seperti halnya contoh gini, ini Mas Yusuf ini mahasiswa angkatan kelas reguler. Misalkan gini, saya dulu KKP itu terhitung nggak yang paling cepat, cuma saya tepat waktu. Begitupun juga dengan skripsi. Skripsi saya semester 8 juga saya selesaikan gitu ya. Nah, ketika teman-teman saya masih sibuk ngurusin KKP, ketika teman-teman saya masih sibuk ngurusin skripsi, saya sudah bisa bebas untuk ikut pelatihan, untuk menambah nilai jual saya ya, karena ijazah tanpa sertifikat itu ibaratnya kurang lengkap gitu ya. Jadi perusahaan pasti lebih milih orang yang bersertifikat dan juga berijazah gitu ya. Ijazah doang tuh belum cukup gitu ya. Jadi teman-teman fokusnya bisa ke yang lain gitu ya. Misalkan Mas Josofisto mau ikut pelatihan terkait website, pelatihan terkait mobile dan lain sebagainya, atau Mas Josofisto ini mau melamar pekerjaan dengan gelar Eskom itu bisa. Karena teman-teman ketika sudah selesai tepat waktu, teman-teman itu akan diberikan SKL gitu ya. Jadi untuk Mas Josofisto nggak harus mengikuti timeline yang sudah saya buat. Itu hanya gambaran kasarnya aja. Paling tidak supaya teman-teman nggak lulusnya tuh nggak mundur. Karena lulusnya teman-teman mundur atau enggak itu ditentuin di semester 6. Saya yakin itu. Ingetin kata-kata saya. Teman-teman lulusnya tepat waktu atau tidak ditentukan dari semester 6 ini teman-teman KKP-nya sejauh mana. Gitu. Bukan ancaman, ini berdasarkan data. Gitu ya. Jadi teman-teman, istilahnya teman-teman sudah saya berikan pelajaran sebelum teman-teman ngalamin. Gitu ya. Jadi pengalaman dari kakak tingkatnya, saya terapin ke adik tingkatnya supaya teman-teman nggak sama kayak kakak tingkatnya yang lulusnya mundur. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk KKP UPB ada KKP special case nggak? Ini KKP special case ini maksudnya apa ini Mas Muhammad? Special case itu seperti apa Mas Ferdi? Mungkin tak jawab mungkin Mas Alfian. Iya boleh Pak Bayu. Yang dimaksud special case mungkin, jadi saat ini KKP yang sering berjalan itu adalah magang industri. Jadi magang industri itu bekerja di industri, nah itu bekerja langsung gitu kan, membantu industri itu namanya yang saat ini, skema yang saat ini. Nah ini ada tawaran dari Prodi, dari Fakultas Teknik mengenai skema kunjungan lapangan. Tapi skema kunjungan lapangan ini tidak mudah karena mahasiswa perlu konsisten. Misalnya Pak, saya kunjungan lapangan, ya udah kumpul rapat dibahas. Sistem kunjungannya mau kemana, kemudian mau kapan, kemudian nanti Prodi akan koordinasi dengan perusahaan tersebut, tempat kunjungan. Gitu nanti. Dan kunjungan lapangan ini itu ada biaya di luar dari biaya kampus. Masalahnya itu kalau kunjungan lapangan. Tetapi kalau mau ya silakan. Kenapa di luar dari kampus? Karena misalnya akan berkunjung ke Bandung. Misalnya di Telkom Bandung misalnya. Nah, biaya perjalanan, akomodasi, dan lain-lain gitu kan perlu gitu. Bisa aja 500.000 iuran misalnya. Atau 1 juta iuran bisa jadi. Tapi iuran itu bukan biaya KKP-nya tetapi biaya transportasi akomodasi tadi karena memang memilih kunjungan industri. Nah, Prodi siap mendata apabila ada mahasiswa yang mau kunjungan industri. Minimal itu ya 15 orang biar 1 elep gitu. Karena UPB ada elep. Kalau nanti ada 30 ya naik bis atau 50 naik bis. Nah, tapi nanti harus perlu rapat yang akan kunjungan itu rapat untuk technical meeting gitu dan ada iuran tentunya gitu. Nanti iurannya ditentukan gitu. Ya bisa 500, 700, 1 juta kurang lebih seperti itu. Nanti sebelum berangkat, seminggu sebelum berangkat udah bisa nulis. Terus begitu berangkat seminggu kemudian update lagi laporan KKP-nya sehingga bisa sidang gitu.
Jadi seminggu kenapa bisa nulis karena kan sejarah perusahaan, sistem perusahaan di sana bisa udah tahu dengan kita browsing-browsing gitu. Dengan kita wawancara ke kenalan dan sebagainya. Kemudian begitu ngelihat observasi sana kan ada update tambahan. Sehingga laporan KKP jelas. Jadi walaupun kunjungan sama, tetap menulis laporan kerja praktik. Itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Wi, special case-nya sudah terjawab. Ya, oke. Sudah hampir jam 10. Pertemuan kita hampir 2 jam ya. Setelah saya menghitung-hitung harusnya 1 jam doang cukup, ternyata nggak cukup ya. Ternyata minat dari teman-teman mahasiswa, alhamdulillah ya, angkatan 2020 ini minatnya banyak sekali, ada 200 mahasiswa yang join. Itu pun yang nggak terkendala atau yang menyempatkan diri untuk join ketika di sela-sela kerja dan lain sebagainya. Kalau dulu angkatan 19 itu hanya 150-an gitu ya. Dan harapan saya semoga teman-teman di sini yang join bisa sidang tepat waktu di akhir semester 6 nanti kita ketemu di ruang sidang gitu ya. Nah, untuk sidangnya nanti offline atau online nggak usah dipikirin, nanti aja gitu ya. Nggak usah dipikirin, yang penting selesai dulu. Mau secara online, mau secara offline, teman-teman laporannya udah selesai, kita siap sidang gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Masih ada yang nanya. Mengenai surat pengantar KP ke perusahaan, kalau hanya di ACC oleh atasan leader saja boleh, gitu ya. Jadi untuk KKP ini teman-teman cukup dari yang bertanggung jawab ya. Misalkan teman-teman bekerja di PTA gitu ya. Nah itu nanti penanggung jawabnya apakah leader, apakah supervisor, itu bisa diminta untuk suratnya. Atau nanti kan teman-teman dosen pembimbing tuh ada 2 ya. Yang pertama dosen pembimbing untuk laporan teman-teman. Yang kedua adalah pembimbing lapangan, bukan dosen ya, mohon maaf, tapi pembimbing lapangan. Nah, pembimbing lapangan ini wajib tanda tangan juga. Nah, siapa pembimbing lapangan? Ya yang bantu teman-teman di lapangan selama teman-teman PKL. Kok PKL sih? KKP. Oke, mungkin itu ya. Oke, mungkin dari saya cukup itu ya teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan datang ke ruang prodi atau kita bisa komunikasi lebih intens melalui grup di Telegram. Jadi teman-teman saya harap semuanya yang belum join silahkan join, dan saya minta tolong bagi teman-teman yang belum mengupdate nomor teleponnya di e-kampus, saya minta tolong diupdate. Kenapa? Karena saya sekarang biasa untuk membroadcast informasi. Nah, nomornya saya ambil dari mana? Dari e-kampus. Jadi teman-teman kalau nomor e-kampusnya masih ada 2 nomor, saya minta dihapus aja, diganti nomor yang aktif. Jadi supaya informasi teman-teman itu nyampe gitu ya. Karena kebiasaan dari mahasiswa ketika saya share pengumuman di Telegram, di grup ya, alasannya nggak baca dan lain sebagainya. Jadi kalau udah di grup nggak baca, oke, mungkin sibuk. Karena Telegram juga jarang buka. Tapi kalau udah saya WA dan nggak baca, itu berarti alasan dari teman-teman aja. Istilahnya prodi sudah melakukan yang terbaik untuk membantu teman-teman supaya bisa lulus. Artinya teman-teman apapun masalahnya terkait keuangan dan lain sebagainya, teman-teman silahkan datang ke prodi. Insya Allah prodi akan memberikan solusi. Mungkin itu ada closing statement dari Pak Wahyu, silahkan. Barangkali ada. Kalau nggak ada mungkin saya tutup aja Pak Wahyu. Lagi mengetik nih. Oke, terima kasih Mas Alvan. Closing statement-nya adalah jika ingin lulus tepat waktu, berarti semester genap ini, semester 6 harus lulus KP. Lulus KP yaitu sidang KP. Gitu. Jika tidak sidang KP, maka nunggak namanya. Kalau kayak SD, SMP itu nunggak, ngendok. Nah, berarti nggak naik kelas. Itu nanti di semester berikutnya dikenakan perpanjangan biaya lagi, bayar maning. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Jadi saya harap teman-teman jadi kaum mendang-mending ya. Kalau mungkin teman-teman hitungannya ya cuma 250 mah gampang mungkin gitu ya. Ada beberapa yang punya statement kayak gitu. Oke, tapi teman-teman ingat, teman-teman masuk ke sini itu tujuannya untuk lulus gitu ya. Dan closing statement dari saya, mungkin nggak ada ruginya ya teman-teman untuk bisa menyelesaikan tepat waktu, karena waktu teman-teman itu bisa teman-teman gunakan untuk yang lain gitu ya. Dan yang paling terpenting, teman-teman kuliah itu saya yakin bukan hanya untuk diri teman-teman sendiri gitu ya. Baik untuk teman-teman target kedepannya
mengenai keluarga teman-teman ataupun terkait orang tua yang pengen segera teman-teman pengen melihat teman-teman lulus gitu ya. Jadi istilahnya sedikit kata-kata dari saya tadi kalau direnungkan itu dalam banget gitu ya. Orang tua pengen melihat anaknya pakai toga. Bagi keluarga yang belum pernah ada sarjana itu sesuatu yang sangat membanggakan sekali gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah ada keluarga sarjana, artinya teman-teman nggak ketinggalan dengan kakak tingkatnya atau kakak kandung, ipar dan lain sebagainya. Selesaikan semuanya tepat waktu dan jangan jadi donatur kampus gitu ya. Oke, mungkin cukup dari saya tutup. Terima kasih Pak Wahyu atas kehadirannya sampai jam 10 sudah menemani. Terima kasih buat semua mahasiswa angkatan 2020. Semoga kita ketemu segera di ruang sidang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Yuk.